Taib, akhi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi pada pertemuan yang kedua di mata pelajaran fisika. Kita sambung pembelajaran kita dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga antum dan keluarga antum dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, pada pertemuan yang kedua ini kita masih daring. Semoga tidak lama kita bisa bertatap muka karena dalam keterbatasan ini sungguh sulit rasanya Anda membagikan materi tanpa dijelaskan dan tanpa antum bertanya. Tapi itu tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang kita lakukan ini dijadikan Allah sebagai amal ibadah dan memberi timbangan kepada amal kebaikan. Baik, yang sebelumnya materinya itu tentang panjang, frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombang. Masuk kita yang kedua, yaitu persamaan umum gelombang. Nah, besaran-besaran yang dimiliki dari untuk gelombang ini itu di SMP kita sudah belajar juga dulu, kita ulang kembali. Yang pertama itu gelombang itu memiliki frekuensi yang dilambangkan dengan huruf F kecil, periode dilambangkan dengan huruf T besar, dan cepat rambat gelombang dilambangkan dengan V. Ya. Hubungan antara besaran-besaran yang di atas itu secara matematiknya ya bisa ditulis sebagai pada gambar pada tulisan berikut. Yang di dalam kotak itu V sama dengan lambda per T ya, atau V sama dengan F dikali lambda. Keterangannya V itu adalah cepat rambat gelombang yang satuannya meter per sekon. Lambda itu adalah panjang gelombang meter, satuannya. T itu adalah periode gelombang. T itu sama dengan 1 per F. Ya, F itu adalah frekuensi gelombang yang lambangnya Hz ya. Biasanya antum gelombang Hz ini kan diapakan di radio. Nah, itulah dia gelombang frekuensinya itu ya. Dalam satuan Hz. Nah, kita lihat gambar yang di sebelah kiri ini, gambar 1.2. Nah, mana yang lambda itu? Nah, lambda itu kita lihat ya. Dari puncak bukit ke puncak bukit berikutnya itu dinamakan dengan lambda, atau ya lembah dengan lembah itu dilambangkan dengan lambda. Itu dia. Ya. Berarti lambda itu satu lembah, satu bukit. Itu dia yang satu gelombang itu. Yang panjang gelombang itu dia. Satu lembah, satu bukit. Kalau pada gambar seperti itu bisa kita lihat. Nah, pada gambar tersebut merupakan proyeksi dari simpangan Y dan perpindahan X. Jadi simpangan itu berapa tingginya, berapa bawahnya, itu simpangan berapa perpindahannya itu pada sumbu X. Nah, bentuk menyerupai bentuk gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah. Yang ke atas tuh namanya bukit, yang ke bawah tuh namanya lembah. Berdasarkan gambar tersebut, panjang gelombang adalah jarak dari B ke F. Dari titik B ke titik F, dari puncak bukit ke puncak bukit yang satunya lagi. Atau dari D, titik lembah bawah D ke titik lembah H.
Nah, amplitudo adalah mana pula yang amplitudo ya? Amplitudo atau dilambangkan dengan A adalah nilai simpangan terbesar yang dapat dicapai partikel medium, yaitu jarak dari B ke B absen. Berarti itu tinggi bukit. Nah, itu dia amplitudonya. Atau F ke F absen. Nah, itu dia. Ya. Itu adalah amplitudonya. Jadi jarak datar garis datar dengan puncak bukitnya. Nah, dasar gelombang adalah cekungan atau lembah terendah yaitu titik D dan H. Adapun simpul, yang mana yang simpul tuh? Simpul adalah titik-titik pada gelombang ketika mencapai kesetimbangan atau simpangan nol. Nah, itu adalah simpul. Nah, untuk lebih memahami, bisa kita lihat contoh soal berikut. Nah, gelombang pada tali merambat dengan kecepatan 6 meter per sekon. Jika jarak antara tiga puncak gelombang yang berurutan adalah 36 meter. Tentukan satu, panjang gelombang, yang kedua frekuensi gelombang tersebut. Nah, kita jawab ya. Yang kita ketahui yang pertama itu kan V-nya itu atau kecepatannya itu, kecepatan gelombang itu 6 meter per sekon. Nah, jarak antara tiga puncak bukit, tiga puncaknya itu 36 meter. Yang pertama, berapa panjang gelombang? Nah, tuh ya, panjang gelombang ya. Di rumus yang tadi, yang sebelum tadi, bisa kita lihat bahwa panjang gelombang itu lambda. Gimana cara mencari lambda? Nah, ya. Bisa V sama dengan lambda per T atau V sama dengan F dikali lambda. Nah, 2 kali lambda sama dengan 36. Lambda sama dengan 36 dibagi 2. Jadi panjang gelombang tali adalah 18 meter. Kita lihat pada gambar. Nah, itu 2 lambda sama dengan 36 meter. Ya, itu pada gambar ya. Nah, yang B itu frekuensi gelombang. V sama dengan lambda dikali F. Nah, dia yang ditanyanya itu frekuensi, berarti rumus turunan. F sama dengan V. Yang kita ketahui yang pertama apa? V ada 6 meter. Kemudian yang kedua yang kita ketahui lambda. Nah, yang tidak kita ketahui adalah F, frekuensi. Berarti F sama dengan V per lambda. Sama dengan V-nya nilainya 6, lambda nilainya 18. Berarti dibagi coret-coret, ini dibagi 6, 1, ini dibagi 6, 3. Jadi frekuensi gelombangnya adalah 1/3 Hz. Nah, untuk lebih memahami, coba untuk menjawab soal berikut. Nah, kirim jawabannya di WA Group. Nah, setelah kita membahas soal tadi, kita lanjutkan dengan energi gelombang. Nah, di bab ini kita akan melanjutkan dengan energi gelombang. Biasanya ditulis dalam matematisnya E sama dengan setengah dikali K dikali A kuadrat. Dengan K itu M dikali W kuadrat sebagai konstanta gaya dan A adalah amplitudo. Selanjutnya perhatikan itu gambar berikut.
ya. Delta M sama dengan mikro delta X itu bacanya ya. Nah, gambar satu itu, gambar di atas itu merupakan sebuah model gelombang tali kalau kita main tali ya. Gelombang tali tersebut terjadi karena adanya gerakan tangan. Tangan tersebut bergerak harmonik ya, harmonika ya, dengan amplitudo A dan frekuensi sudut W. Nah, gerakan tangan ini menyebabkan setiap elemen tali mengalami gerak harmonik. Nah, delta M ya, delta selisih adalah massa dari segmen kecil tali, yaitu selisih dari segmen tali tersebut. Nah, mikro merupakan rapat massa linear tali, berapa kerapatannya itu linear. Dan delta X, yaitu selisih X merupakan panjang segmen tali. Dengan demikian, energi gelombang dapat ditulis dengan rumus matematiknya sebagai berikut. Nah, kita lihat dari persamaan dengan memperhatikan gambar di bawah, gambar 1.6 ini, memperlihatkan bahwa sebuah gelombang itu menjalar ke kanan pada saat T1 gelombang tepat mencapai titik P. Nah, setiap segmen tali pada bagian kiri P1 memiliki energi AE ya, yang diberikan oleh persamaan 1 dan 2, persamaan yang di atas. Setelah delta T, gelombang telah menjalar sejauh X sama dengan V dikali delta T seperti terlihat pada gambar titik 6B yang di bawah. Energi yang ditransmisikan melalui P selama T adalah. Nah, dari persamaan 1 dan 2 itu maka dapatlah persamaan antara 1 dan 3. Selanjutnya jumlah energi yang ditransmisikan setiap satu waktu disebut laju energi atau sama dengan daya yang ditransmisikan secara matematik dapat ditulis sebagai berikut. Persamaan 1/4, Anda dapat melihat bahwa adanya daya yang ditransmisikan berbanding lurus dengan kuadrat amplitudo, kuadrat frekuensi, dan laju gelombang. Untuk lebih apanya kita lihat contoh soal berikut. Sebuah gelombang panjangnya 35 cm dan amplitudonya 1,2 cm bergerak dengan kecepatan 47,4 meter per sekon di sepanjang tali yang dipanjangnya 15 meter dan massanya 80 gram. Hitunglah berapa energi total gelombang pada tali, kemudian yang kedua berapa daya yang dirambatkan tali tersebut. Nah, diketahui berapa tuh? Amplitudonya 30 lambdanya 35 cm, amplitudonya 1,2 cm, V-nya jarak kecepatan 47,4 meter per sekon, L panjang talinya 15 meter dan M-nya 80 gram. Ini adalah cara penyelesaiannya. Jangan lupa antum catat dari awal video tadi sampai ke sini, sampai ke contoh soal ini. Kemudian antum kirimkan foto catatan antum ke WA pribadi Ana nanti. Kemudian yang kedua, antum harus mengerjakan evaluasi harian ya. Eva yang keduanya itu sebagai bukti antum sudah memahami materi dan absensi bahwa antum ini hadir dalam pembelajaran daring. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Mohon maaf atas kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.